Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Innahu khairun nasirin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma ajjil liwalikal faraj wahfid sayyid qaidana ila duhuril hujjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Al-Mustafa Open University yang saya hormati, melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita sampai pada fase ketiga yang diajukan oleh Shadiq Sujai, yaitu perkembangan remaja. Fase ini dimulai di usia 13 atau 14 sampai 18 tahun. Terjadi perubahan fisiologis berkaitan dengan organ reproduksi, yaitu pertumbuhan payudara dan proses menstruasi pada remaja perempuan. Sedangkan remaja laki-laki terjadi perubahan suara dan mengalami ihtilam. Ini juga sebagai tanda balik. Anak pada fase ini juga sudah memiliki kecenderungan terhadap hal yang bersifat metafisik. Karena itu, hal ini juga disebut sebagai manifestasi perkembangan moralitas. Dan dalam riwayat, anak usia ini disebut sebagai gulam. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada nilai baik dan buruknya. Nah, di fase ini remaja akan mencari pemenuhan kebutuhan berkaitan dengan baik buruk segala sesuatu. Di fase ini mereka sudah memasuki fase taklif dan juga disebut sebagai fase ketiga dari 7 tahun. Berdasarkan referensi adalah didik anakmu berdasarkan 3 periode 7-7. 7 pertama, 0 sampai 7, 7 kedua, sampai 14, dan ini selanjutnya ya, 14 sampai selanjutnya ke atas. Dikatakan ya ta'allamul halala wal haram sab'a sinin. Mereka belajar tentang halal dan haram selama 7 tahun, yaitu 7 tahun ke 3. Anak-anak di usia remaja mereka akan didominasi oleh dimensi afeksi. Mereka lebih sensitif secara perasaan, karena itu mereka lebih cepat sedih, cepat senang berdasarkan stimulasi dari luar, juga karena ada perubahan hormon di dalam dirinya sendiri. Anak remaja akan mencari kebebasan, mereka lebih idealis dan lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan. Pada saat ini mereka juga cenderung untuk bekerja sama dan melayani orang lain. Anak remaja memiliki perkembangan kognitif yang lebih baik dari fase sebelumnya, namun berpikirnya masih terbatas. Kemampuan ini akan mencapai keseimbangan ketika mereka sudah mengalami stabilitas antara emosional dan rasionalnya, yaitu ketika mereka melewati fase remaja. Sedangkan berdasarkan pendekatan yang diajukan oleh Erikson, maka fase remaja adalah fase kelima yang disebut sebagai perkembangan transisi. Disebutkan di masyarakat industri atau masyarakat modern, remaja merupakan masa transisi dari anak ke orang dewasa. Itu di usia 11 sampai 19 atau 20 tahun. Mereka memiliki kesempatan yang banyak untuk berkembang secara fisik, secara kognitif, dan psikososial dengan beberapa resiko seperti alkohol, penggunaan alkohol, minuman beralkohol, dan penggunaan obat-obatan terlarang.
Pada fase ini juga anak mengalami pubertas yang dipicu oleh perubahan hormon. Anak perempuan mengalami pubertas yang lebih cepat, sekitar 4 tahun dibanding anak laki-laki. Pada fase ini mereka mengalami kematangan organ seks dan beberapa karakter lain. Namun prinsipnya adalah kematangan seksual itu pada anak laki-laki dengan diproduksinya sperma dan proses menstruasi pada anak perempuan. Ini kita lihat gambarnya, pola perkembangan atau pola pubertas pada laki-laki dan perempuan. Untuk perkembangan otak juga masih terjadi sehingga usia 20. Dan proses yang penting di sini adalah proses mielinasi, yaitu terbungkusnya saraf oleh lemak, dan ini sangat berpengaruh pada kematangan proses kognitif. Dalam isu fisik dan kesehatan mental, pada fase ini anak-anak lebih sehat, anak remaja lebih sehat dari fase sebelumnya. Dan masalah kesehatan tentu dipengaruhi oleh pola hidup ya. Anak remaja juga masih aktif secara fisik, dan beberapa anak remaja mengalami masalah kurang tidur karena mereka banyak beraktivitas di luar dan belum menyesuaikan dengan bioritma tubuhnya. Anak remaja lebih concern terhadap kondisi tubuhnya, terutama anak perempuan, karena itu bisa menimbulkan gangguan perilaku dalam makan seperti anoreksia nervosa atau bulimia. Mereka tidak ingin makan karena takut gemuk. Problem kesehatan lainnya adalah penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang, sedangkan berkaitan dengan kesehatan mental, bisa muncul kasus depresi, terutama pada anak perempuan, atau kasus bunuh diri. Sedangkan di kematangan kognitif, pada fase ini, berdasarkan pendekatan PAC, mereka masuk pada fase formal operasional, dan mereka sudah bisa berpikir berbagai masalah dan menguji hipotesanya sendiri. Selanjutnya, pada perkembangan bahasa yang mempengaruhi perkembangan kognitif, mereka memiliki perkembangan yang baik dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran abstrak. Dan anak remaja biasanya juga menikmati permainan kata dan mereka memiliki bahasa-bahasa sendiri. Karena itu kita lihat ada bahasa alay ya, yang itu dipakai oleh remaja. Berdasarkan fase perkembangan moral yang diajukan oleh Kohlberg, maka di sini mereka mencapai fase di mana kontrol moralnya bergeser dari eksternal, luar diri, menjadi internal. Mereka sudah mulai memiliki kode moral tersendiri. Dalam isu pendidikan disebutkan ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan anak di sekolah, termasuk pola pengasuhan orang tua, kemudian budaya, pengaruh teman, gender, laki perempuan, dan isu-isu lain. Di sini juga bisa ditemukan beberapa anak yang
drop out dari sekolah, dan isu-isu lainnya yang ada di sekolah ya. Untuk perkembangan psikososial, anak remaja merupakan fase pencarian identitasnya berkaitan dengan pemilihan nilai-nilai, peran. Karena itu Erikson mengatakan fase ini adalah fase identitas atau kebingungan. Beberapa anak remaja yang berkembangan baik, pencarian identitasnya akan mendapatkan jawaban, dia akan memiliki pencapaian identitas, dan yang tidak mendapatkan dia akan bingung terhadap identitasnya. Sini diajukan beberapa pola-pola berkaitan dengan identitas. Ada beberapa pertanyaan ketika untuk menguji sejauh mana anak mencapai identitasnya ya. Dalam pencarian identitasnya dia bisa mencapai jati dirinya. Dan yang terakhir itu adalah mulai dari pertama, yang terbaik adalah anak yang mendapatkan identitasnya, sampai di terakhir adalah identity diffusion, dia masih terpecah ya, terbelah identitasnya. Sedangkan dalam kaitannya dengan relasi terhadap keluarga, relasi dengan teman sebaya, dan lingkungan, di sini kita masih lihat karena memang mereka merupakan fase transisi. Anak remaja lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman sebaya ya. Sedangkan dengan orang tua itu mulai sedikit dan mulai ada beberapa konflik biasanya. Karena anak mulai mencari kemandirian atau kemerdekaan, sedangkan orang tua masih cenderung meneruskan pola lama. Kemudian struktur keluarga juga ya mempengaruhi bagaimana perkembangan anak, ekonomi keluarga, kemudian lingkungan rumah. Sejauh mana kedekatan anak remaja dengan orang tua ini juga akan mempengaruhi perkembangan mereka. Di sini poin pentingnya, anak yang sebelumnya tidak memiliki bonding dengan orang tua, maka pada fase ini dia akan betul-betul jauh dari orang tua. Sedangkan jika sebelumnya relasi itu sudah kuat, maka pada fase ini anak masih tetap membangun relasi yang baik dengan keluarga. Ada lagi yang mempengaruhi di sini adalah sosial media dan elektronik ya, komunikasi elektronik. Ini akan mempengaruhi, dan anak juga masih beresiko mendapatkan bullying. Dengan aktifnya hormon atau organ reproduksi, anak sudah mulai memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis, maka di sini ada kecenderungan untuk membangun relasi yang bersifat romantik, dan anak ingin mengalaminya. Tentu ini perlu menjadi perhatian tersendiri, bagaimana agar bisa dikontrol berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Persoalan lain dalam psikososial remaja adalah perilaku-perilaku antisosial, yang ini perlu diwaspadai ya, karena banyak pengaruh. Sebagai contoh misalnya karena tidak aktifnya pola pengasuhan, kemudian pengaruh dari tetangga, teman sebaya, ini menjadi penyebab dari perilaku antisosial anak remaja. Kita cukupkan untuk perkembangan remaja. Selanjutnya adalah fase keempat, yaitu perkembangan pemuda. Kalau di pendekatan yang diajukan oleh Sadiq Sujai, dari mulai 18 sampai 30 tahun disebut sebagai pemuda, yang dinamakan syabab.
yaitu fase terpanjang dalam rentang kehidupan. Pada fase ini, kematangan fisik, afeksi, sosial, kognitif, dan spiritual berkembang secara maksimal. Dan apa yang disebut dengan syabab itu berdasarkan karakteristik yang diriwayatkan dari Imam Ali alaihissalam, dikatakan syabab itu memiliki stabilitas emosional. Dia juga memiliki serangkaian kemampuan kognitif yang cukup, serta mampu mengemban tanggung jawab. Di sini sudah memiliki identitas diri. Mereka mandiri, mulai memilih pekerjaan, memilih pasangan, dan memiliki satu pandangan hidup atau filosofis hidupnya yang dipilih untuk bisa memaknai dan memahami hidupnya. Pemuda juga sudah terbentuk identitas dirinya, sehingga ada integritas ya dalam kepribadiannya. Jadi sudah tidak ada lagi kontradiksi dalam aspek-aspek dari kepribadian. Adapun untuk nilai-nilai dan sistem moral juga sudah tercapai. Mereka sudah memilih sebagai panduan hidupnya, dan fase ini juga memiliki kecenderungan terhadap hal-hal yang bersifat spiritualitas, seperti ibadah, zikir, tazkiyah nafs, membangun diri. Mereka sudah memiliki kejujuran dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan. Karakteristik lain seperti pemaaf, penyayang, ini menjadi tugas penting ya pada periode pemuda. Dalam tradisi Islam, pembelajaran nilai-nilai spiritual dianjurkan pada fase pemuda ini. Seseorang yang tidak memperkuat kecenderungan moral dan spiritualnya, maka dia tidak akan melewati fase ini dengan baik. Penerima nilai moral dan spiritual pada fase ini juga akan terlihat pada perilaku sosialnya. Tugas pada fase ini juga menyiapkan diri untuk memikul tanggung jawab pada fase berikutnya, seperti menikah dan penentuan karir. Dia menikah pada masa ini, memilih pekerjaan pada masa ini, sehingga dia bisa menjalani fase kehidupan selanjutnya. Karena itu, tidak memiliki pekerjaan dan tidak menikah pada fase ini merupakan patologi perkembangan di fase pemuda. Dalam referensi agama juga, pemanfaatan maksimal periode pemuda, masa muda, sangat ditekankan untuk kebaikan pada fase kehidupan berikutnya dan bahkan kehidupan setelah kematian. Bagaimana hadis yang sering kita dengar bahwa nanti kita akan ditanya kemana masa muda dihabiskan. Adapun berdasarkan pembagian fase perkembangan Erikson, setelah dari masa remaja akan memasuki fase ke-6, yaitu yang disebut sebagai yang adulthood atau emerging adulthood, yaitu fase dewasa awal. Di dewasa awal, mereka sudah memasuki fase formal operasional, dan memiliki pola berpikir yang reflektif, juga intuisinya juga sudah berjalan dan emosionalnya juga sudah lebih stabil. Di sini ada beberapa teori intelligence yang disampaikan, dan kecerdasan atau intelijensi emosional ini menjadi bagian penting dalam kesuksesan hidup. Untuk perkembangan moral, kita lihat berdasarkan pendekatan Kohlberg, pada saat ini juga sudah mencapai fase yang advance ya,
Kemudian untuk pekerjaan dan pendidikan, pada fase ini mereka sudah masuk ke dunia universitas, atau sebagian juga bekerja. Dan pada masyarakat tradisional yang memasuki dunia pendidikan itu laki-laki, namun belakangan ini sudah tidak lagi, bahkan di beberapa tempat justru lebih banyak perempuan yang memasuki dunia universitas ya. Kemudian di sini sudah memasuki juga fase perkembangan yang lebih kompleks, dan pada orang-orang yang memasuki dunia kerja, di sini juga mulai banyak peluang untuk bekerja, sedangkan pengaruhnya adalah orang yang tentu berpendidikan lebih tinggi, maka dia akan lebih memiliki peluang untuk memilih pekerjaan. Polanya perkembangan psikososial, untuk perkembangan psikososial, bagaimana polanya dan apa tugas-tugasnya. Pada fase ini mereka sudah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai orang dewasa. Mereka juga sudah memilih relasi yang panjang dalam pembentukan relasi romantik, termasuk pemilihan pasangan ya. Kemudian juga di fase ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk juga jenis kelamin, kemudian kemampuan akademiknya, kemudian juga sejauh mana mereka bisa memenuhi ekspektasi dari sebagai orang dewasa. Untuk perkembangan identitas pada dewasa awal, tentu mereka harusnya sudah lebih stabil ya. Kemudian ada beberapa tipe kepribadian yang belum mencapai kematangan, ini akan banyak masalah di sini. Di fase remaja tadi, ketika mereka tidak mencapai pembentukan identitas diri, maka pada fase ini mereka akan memiliki persoalan berkaitan dengan komitmen pencapaian tujuan dan hal-hal lainnya. Pada fase ini juga dibutuhkan bagaimana bisa membangun hubungan dengan orang tua, karena mereka sudah mulai keluar ya dari rumah pada fase ini. Namun sebaiknya juga mereka masih bisa membangun relasi dengan orang tuanya. Kaitan dengan perkembangan kepribadian, ada beberapa pendekatan yang digunakan berdasarkan teori Erikson. Ada beberapa pendekatan, yaitu pertama adalah apakah mereka bisa membangun kedekatan dengan orang lain atau mereka menjadi orang yang mengisolasi dirinya. Ada teori kepribadian yang diajukan oleh Costa, dan ini berdasarkan 5 pola ya. Kita bisa melihat bagaimana terbentuknya kepribadian pada Big Five faktor, 5 faktor. Pertama adalah openness, sebagai sejauh mana dia terbuka terhadap perubahan atau tidak. Orang-orang yang lebih terbuka terhadap perubahan biasanya dia lebih imajinatif, tinggi openness-nya. Kemudian orang yang openness-nya rendah adalah orang yang lebih ke praktis. Dan demikian juga untuk yang kecenderungan, ketertarikan, orang yang tinggi
openness-nya itu dia suka pada hal perubahan, dinamika, dan ada orang yang rendah. Openness-nya adalah orang yang menyukai keteraturan, hal-hal yang rutin. Termasuk juga tentang independensi atau kemandirian. Orang yang openness-nya tinggi, dia lebih independen, sedangkan yang rendah dia lebih memiliki ketergantungan. Ini juga yang kedua adalah berkaitan dengan conscientiousness. Orang yang tinggi, maka dia maunya lebih teratur, keteraturan, terorganisir. Ada orang yang menyukai perubahan. Kemudian di sini ada yang hati-hati atau tidak terlalu hati-hati. Biasanya orang yang menyukai tantangan, maka dia memiliki careless yang rendah. Kemudian di sini juga disiplin versus impulsif. Ada yang conscientiousness-nya tinggi, dia disiplin. Ada yang impulsif ya, memiliki keberanian untuk melanggar norma-norma yang ada. Berkaitan dengan extraversion, ini juga extrovert atau introvert. Yang extraversion-nya tinggi, maka dia lebih bersifat sosial, membuka relasi dengan sosial lebih tinggi, dan sebaliknya yang rendah lebih individual. Kemudian yang extraversion-nya tinggi, dia menyukai kesenangan, atau yang rendah dia lebih kepada ketenangan. Dan selanjutnya berkaitan dengan kesepakatan terhadap nilai terhadap orang lain, bagaimana bekerja sama dengan orang lain juga kita bisa dilihat di sini. Dan selanjutnya adalah kestabilan emosi. Orang yang neuroticism-nya tinggi, maka dia akan memiliki kecemasan, sedangkan kestabilan emosi orangnya lebih tenang, kemudian lebih nyaman dengan dirinya. Di sini ada secure dan insecure, dan ada kepuasan terhadap dirinya atau menganggap dirinya sebagai orang yang perlu dikasihani, orang yang lemah, seperti itu. Ini pola-pola perkembangan tipe kepribadian pada orang dewasa. Hal terakhir yang kita lihat di perkembangan dewasa awal, ini sudah mulai ya, mereka menjadi orang tua. Maka isu yang dibahas adalah parenthood, bagaimana mereka menjadi orang tua. Di mana ayah biasanya lebih sedikit berperan dalam pengasuhan orang tua dibanding ibu. Kemudian di sini adalah isu lainnya, kepuasan perkawinan. Ini juga mempengaruhi, karena pada fase ini biasanya masih awal ya, mengasuh fase anak. Jadi anak yang diasuh masih di fase awal kehidupan. Apakah itu baru lahir, misalnya di fase 3 tahun pertama. Kemudian di peran menjadi orang tua ini juga bagaimana kondisi keluarga atau kondisi pekerjaan, termasuk kebijakan di pekerjaan, juga akan mempengaruhi sejauh mana kepuasannya terhadap perkawinan. Isu lain juga pada fase ini adalah ketika terjadi perceraian ya dalam keluarga, di mana perceraian itu mempengaruhi kondisi seseorang, termasuk juga kondisi emosionalnya, dan juga biasanya dikatakan
orang yang berpisah ketika dia menikah lagi juga belum tentu mengalami keberhasilan, justru mengalami risiko yang lebih tinggi. Demikian yang bisa dibahas untuk fase perkembangan dewasa awal atau juga yang masuk pada fase pemuda berdasarkan pendekatan Sadiq Sujai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.